Satu pesan WhatsApp dari pacar online saya di Amerika mengubah segalanya. Dia mengajak saya bertemu di Thailand dalam 6 minggu. Ketemu langsung in person untuk pertama kalinya. Dia pernah bilang betapa capeknya melihat perempuan gemuk di Amerika. Saya berdiri di depan cermin dan panik. Saya tidak merasa benar-benar gemuk, tapi tiba-tiba saya melihat ada sedikit lemak di pinggang, sedikit selulit di paha, dan sedikit lemak ekstra di perut. Saya lihat di kalender tepat 6 minggu sebelum penerbangan saya ke Bangkok. Saya harus melakukan sesuatu dengan cepat. Di video ini, saya akan berbagi kisah nyata dari hidup saya. Saya akan tunjukkan foto-foto asli dari perjalanan ke Thailand. Dan saya ceritakan bagaimana saya menurunkan berat badan sebelum berangkat. Awalnya saya mencari di YouTube, berharap menemukan sesuatu yang benar-benar bisa membantu. Ada ribuan video dengan tips turun cepat dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan Rusia. Minuman detox dengan jahe dan kayu manis, teh hijau, kopi, air dingin, penjelasan panjang tentang lemak putih dan lemak coklat, dan bagaimana termogenesis atau pembakaran lemak bekerja. Olahraga ajaib yang menjanjikan penurunan berat badan dalam semalam, dan lain-lain. Saya ingat satu thumbnail yang sangat menarik di YouTube Rusia. 10 kilo dalam 1 menit, satu latihan melunturkan lemak perut. Dan video ini mendapat 5,9 juta view. Lalu bagaimana menurut kalian yang ini? Saya kehilangan banyak lemak perut karena minum minuman detox ini sepanjang hari. Seorang wanita Afrika Amerika ini mendapatkan 3,9 juta views dengan memberitahu para penontonnya untuk minum air jeruk nipis. Selain itu, dia juga mempromosikan sebuah blender. Tapi semua janji manis itu membuat saya curiga. Saya tidak bisa menyia-nyiakan sedikit waktu yang saya punya untuk clickbait. Lalu saya mulai melihat hasil penelitian, dan di situ semuanya jadi jelas. Semua itu omong kosong, tidak ada pil ajaib. Penurunan berat badan butuh waktu dan usaha. Saya berhasil melakukannya dalam 6 minggu karena motivasi saya yang sangat kuat. Tapi rata-rata dibutuhkan 3-6 bulan. Tergantung seberapa besar usaha yang kalian mau keluarkan. Teman-teman, di video ini saya tidak akan berbohong pada kalian. Saya tidak akan membuat janji manis. Dan saya tidak bisa memberikan kalian satu minuman rahasia atau satu olahraga ajaib yang besok pagi langsung membuat kalian langsing. Kalau kalian mau menonton omong kosong seperti itu, silahkan tonton blogger lain. Tapi di sini saya akan ceritakan bagaimana saya melakukannya dalam 6 minggu. Dan kalau kalian mau belajar dan mencoba, kalian juga bisa. Tapi ingat, tidak ada pil ajaib. Penurunan berat badan tidak terjadi tanpa usaha. Dan waktu itu saya benar-benar berusaha keras. Hal pertama yang saya lakukan, saya memilih dengan sangat hati-hati metode-metode yang menurut penelitian benar-benar bekerja. Jadi saya menyusun metode saya sendiri. Saya berhasil karena saya meluangkan waktu untuk membaca studi-studi ilmiah. Di video ini saya akan tunjukkan cara nyata menuju tubuh yang indah dan sehat. Berapapun usia kalian. Waktu saya pergi ke Thailand umur saya 43, sekarang saya 47. Ini foto-foto asli dari perjalanan itu. Ini ciuman pertama kami. Ini rooftop di Mahanapon. Ini foto di pantai. Sebelum saya berbagi metode penurunan berat badan versi pribadi saya mau menghabiskan sekitar 2 menit untuk membongkar mitos-mitos paling populer di internet tentang penurunan berat badan. Jahe atau ginger. Jahe adalah bahan yang paling sering disebut dalam video penurunan berat badan palsu di YouTube dalam berbagai bahasa. Fakta sebenarnya jahe memang pernah diuji pada tikus dan menunjukkan efek sedang. Tapi ketika diuji pada manusia, hasilnya tidak ada atau tidak signifikan. Cold water atau air dingin. Segelas air dingin di pagi hari memang bisa menciptakan sedikit termogenesis atau pembakaran lemak. Tapi jumlah yang terbakar sangat kecil, kira-kira hanya sekitar 16 kalori. Sedangkan kalian butuh membakar setidaknya sekitar 300 kalori per hari untuk melihat perbedaan. Air memberikan hidrasi atau menjaga tubuh tidak kekurangan cairan, dan itu penting untuk kesehatan. Tidak ada yang salah dengan minum air di pagi hari, tapi air tidak secara nyata membakar lemak. Kopi.
Kopi sering dianjurkan untuk melangsingkan tubuh karena kandungan kafeinnya. Ada sedikit kebenaran dalam saran ini. Kopi hitam tanpa gula memang bisa membantu pembakaran lemak dalam satu kondisi, yaitu kalau diminum tepat sebelum berolahraga. Tapi kalau kalian hanya minum kopi saat sarapan, tanpa melakukan aktivitas fisik setelahnya, efeknya terhadap pembakaran lemak hampir tidak terasa. Lemak putih versus lemak coklat. Beberapa blogger ingin terlihat seolah-olah mereka paham ilmu sains. Mereka menjelaskan perbedaan antara lemak putih dan lemak coklat. Menurut mereka, lemak putih itu buruk dan lemak coklat itu baik. Katanya, kalian hanya perlu mengaktifkan lemak coklat untuk menurunkan berat badan dengan cepat. Ini adalah tombol ajaib versi mereka. Tapi kebenarannya jauh lebih rumit. Lemak putih adalah lemak biasa yang kita miliki di tubuh, dan lemak putih tidak selalu buruk. Lemak ini diperlukan untuk melindungi organ saat kita melompat atau jatuh. Lemak putih menyimpan energi yang bisa dibakar tubuh ketika makanan tidak tersedia. Lemak putih baru menjadi masalah ketika jumlahnya terlalu banyak. Saat berlebihan, lemak putih mulai mengeluarkan hormon-hormonnya sendiri, yang dapat merusak metabolisme tubuh. Lemak coklat di sisi lain dapat membantu membakar lemak putih, karena lemak coklat bisa menggunakan lemak sebagai bahan bakar untuk menghasilkan panas. Kalau kalian menggunakan analogi atau perumpamaan sederhana seperti ini. Lemak putih seperti gudang, dan lemak coklat seperti kompor. Masalahnya adalah, hanya anak-anak yang punya lemak coklat dalam jumlah cukup banyak, sedangkan orang dewasa punya sangat sedikit. Rata-rata hanya sekitar 150 gram atau kurang. Jumlah ini tidak cukup untuk menciptakan perubahan besar pada berat badan. Dan sebentar lagi saya akan jelaskan bagaimana cara yang lebih efektif untuk membakar lemak putih. Yang berikutnya minyak jarak. Minyak jarak atau castor oil adalah gimmick lain yang sangat populer di internet. Tapi tidak, minyak jarak tidak membakar lemak. Minyak jarak adalah laksatif atau pencahar. Minyak jarak menarik air ke dalam usus dan merangsang gerakan usus. Jadi pada dasarnya hanya membantu orang untuk buang air besar. Ini membuat orang merasa lebih ringan, tapi ketika mereka makan lagi dan tubuh terhidrasi kembali, berat badan mereka akan kembali seperti semula. Dan perlu kalian ingat juga, lemak perut bukan selalu satu-satunya penyebab perut besar. Banyak orang punya perut buncit karena konstipasi atau sembelit atau susah buang air besar. Dalam kasus ini, yang mereka butuhkan adalah laksatif, tapi bukan minyak jarak. Pendekatan terbaik adalah menemui dokter dan meminta rekomendasi obat pencahar yang aman dan sesuai kondisi. Teman-teman, saya tidak mau menyia-nyiakan waktu saya dan waktu kalian dengan menjelaskan semua kebohongan YouTube tentang penurunan berat badan. Saya akan fokus menjelaskan apa yang benar-benar bekerja. Saya sudah memilih dengan hati-hati metode-metode yang paling efektif berdasarkan hasil penelitian. Mari kita mulai. Metode penurunan berat badan paling efektif berdasarkan studi. Yang pertama, cold shower atau mandi air dingin. Berbeda dengan segelas air dingin, mandi air dingin selama 10 menit bisa menghasilkan termogenesis atau pembakaran lemak yang nyata. Kalian bisa membakar sekitar 100-150 kalori. Ini cukup berarti kalau dilakukan secara konsisten setiap hari. Mandi ini cukup mudah dimasukkan ke rutinitas harian. Memang butuh sedikit keberanian dan tekad di awal, tapi kalau sudah jadi kebiasaan, banyak orang justru menikmatinya. Kalian merasa segar dan berenergi, tubuh terasa lebih muda. Yang kedua, ACV, atau Apple Cider Vinegar. Saya ingin meluruskan klaim yang banyak beredar di YouTube. Tidak, ACV tidak membakar lemak secara langsung. Klaim itu tidak benar. Tapi ACV membantu mengontrol glukosa. Tubuh punya pilihan, yaitu membakar gula atau lemak sebagai sumber energi. Dan tubuh kita malas, seperti kita. Membakar gula lebih mudah, jadi selama ada gula di darah, tubuh akan menggunakannya dulu, dan membiarkan lemak tetap tersimpan. Asam asetat dalam ACV menghambat enzim yang memecah karbohidrat menjadi molekul-molekul gula kecil. Ini membantu mengontrol kadar gula darah. Akibatnya, kadar gula di darah lebih rendah, dan tubuh punya kesempatan lebih besar untuk menggunakan lemak sebagai bahan bakar. 1 sendok makan ACV dalam segelas air, diminum sebelum sarapan setiap hari,
bisa memberikan perbedaan nyata dalam jangka waktu beberapa minggu. Yang ketiga, kopi hitam sebelum olahraga. Kafein dalam kopi hitam bisa membantu pembakaran lemak, tapi tidak selalu. Kalau kalian hanya minum kopi di pagi hari saat sarapan, meskipun tanpa gula dan tanpa pemanis, efeknya terhadap pembakaran lemak mungkin hanya sekitar 20 kalori. Tapi kalau kalian minum kopi hitam 15 menit sebelum olahraga, kopi dapat membantu tubuh menggunakan lebih banyak lemak sebagai bahan bakar saat latihan. Jadi, kuncinya bukan sekedar minum kopi, tapi minum kopi hitam tanpa gula tepat sebelum kalian berolahraga. Yang keempat, resistant exercise atau latihan ketahanan. Berbeda dengan yang sering kalian dengar dari banyak blogger, olahraga tidak selalu berarti langsung membakar lemak. Sebagian besar latihan membakar gula terlebih dahulu. Olahraga tetap membantu, tapi proses penurunan lemaknya pelan, dan tidak ada satupun olahraga ajaib yang bisa membuat lemak perut hilang dalam semalam. Namun, ada satu jenis latihan yang lebih efektif membantu pembakaran lemak, yaitu latihan resisten atau latihan ketahanan. Contohnya angkat beban, dead hang atau pull up, dan push up. Berenang dan naik sepeda sebenarnya juga termasuk latihan resisten atau latihan ketahanan. Jalan kaki juga bentuk latihan resisten atau latihan ketahanan, karena kalian membawa berat badan kalian sendiri. Jalan kaki 30 menit bisa membakar sekitar 100 kalori. Kalau kalian jalan menanjak, naik tangga, atau membawa tas berat, kalori yang terbakar bisa hampir 2 kali lipat. Yang kelima, diet. Saat saya bilang diet, saya tidak bermaksud kalian harus kelaparan. Saya tidak pernah percaya diet yang membuat tubuh kelaparan. Ketika tubuh merasa sangat lapar, tubuh masuk ke mode perlindungan dan memperlambat metabolisme. Alih-alih membakar lemak, tubuh justru mempertahankan lemak sebagai asuransi kalau terjadi kelaparan. Jangan lakukan kesalahan itu. Diet bukan berarti kalian tidak makan. Diet berarti kalian memilih makanan dengan bijak. Makanan fermentasi. Setahun lalu saya membuat video tentang makanan fermentasi. Saya sarankan kalian menonton video itu. Di sini saya akan ulang beberapa rekomendasi makanan fermentasi. Tempe dan tapai yang sangat mudah ditemukan di Indonesia. Yogurt, kimchi, dan acar atau pickles. Di toko makanan Jepang kalian bisa menemukan daikon fermentasi, daun mustard fermentasi, bambu fermentasi, dan berbagai sayuran fermentasi lainnya. Kalian juga bisa memakai saus fermentasi seperti sambal terasi, fish sauce atau saus ikan dari Vietnam atau Thailand. Di supermarket ekspat, kalian bisa menemukan roti sourdough. Kalian bisa panggang roti sourdough, lalu jadikan sandwich. Saya punya video sourdough sandwich, dan kalian bisa lihat untuk resep yang mudah. Sourdough dibuat dari gandum dan biji-bijian yang difermentasi. Makanan fermentasi memberi makanan bagi bakteri baik di usus. Ini membantu tubuh bekerja lebih efisien dan secara tidak langsung mendukung proses pembakaran lemak. Salad. Saya punya video yang menunjukkan resep Caesar salad. Ini salah satu salad barat atau western yang sangat populer. Tapi kalian juga bisa membuat salad versi kalian sendiri. Misalnya, daun selada, tomat, bawang bombay, bawang merah, paprika, mentimun segar, dan telur rebus diiris. Lalu tambahkan garam, lada hitam, air perasan lemon, dan minyak zaitun. Lalu aduk semuanya. Kalau kalian tambahkan keju kambing, salad ini hampir menjadi Greek salad atau salad Yunani. Tapi itu tambahan atau opsional. Salad seperti ini rasanya enak, harganya terjangkau, mudah dibuat, kalorinya sedikit, dan sangat bergizi. Salad memberikan serat yang membantu mengurangi lonjakan glukosa setelah makan. Serat juga membuat kalian cepat kenyang, sehingga membantu kalian makan lebih sedikit dibandingkan kalau hanya makan protein dan karbohidrat. Ikan dan makanan laut. Udang dan ikan sangat mudah ditemukan di Indonesia. Mereka mengandung omega 3 yang penting untuk kesehatan jantung dan membantu mempercepat metabolisme. Ikan dan seafood atau makanan laut tidak mengandung lemak jenuh, tapi kaya protein berkualitas tinggi. Pastikan kalian tidak menggunakan margarin untuk memasak. Gunakan minyak canola atau minyak sehat lain.
Hindari warung yang menggunakan banyak margarin dan MSG, yaitu glutamat atau micin. Kalian juga bisa menambahkan udang ke dalam salad. Kalau kalian suka makanan Jepang, sushi adalah pilihan yang cukup baik. Tapi ingat, restoran sering menambahkan saus tinggi kalori di atas sushi. Alternatif sederhana, kalian bisa beli satu kaleng tuna, lalu membuat sandwich sourdough. Oles sedikit minyak zaitun di roti, tambahkan daun selada, bawang bombay, dan satu iris tomat. Beri air perasan lemon, garam, dan lada hitam. Letakkan tuna di atasnya. Hasilnya murah, bergizi, enak, dan kalorinya relatif rendah. Sup. Sup bening atau sup berbasis santan boleh saja. Jadi kalau kalian suka soto Betawi, soto ayam, kue tiaw kuah, itu semua boleh dimakan, asal porsinya wajar dan tidak berlebihan. Miso soup dari Jepang juga pilihan yang sangat baik. Orang Indonesia biasa makan nasi setiap hari, dan itu tidak masalah. Tapi kalau target kalian adalah penurunan berat badan, usahakan tidak melebihi setengah cangkir nasi per hari. Cabai. Ini satu-satunya makanan yang dalam beberapa studi terlihat bisa mengaktifkan brown fat atau lemak coklat, dan meningkatkan pembakaran kalori. Ini karena kandungan capsaicin dan senyawa terkait yang disebut capsinoid. Efeknya bisa diukur, tapi tidak dramatis. Kalau kalian suka cabai dan mengkonsumsinya secara teratur, ini akan menambah sedikit nilai untuk usaha penurunan berat badan kalian yang lain. Yang terakhir, air. Walaupun air dingin atau panas tidak membakar lemak secara berarti, air punya fungsi lain yang sangat penting, yaitu menghidrasi tubuh atau menjaga tubuh memiliki cukup air, menjaga tekanan darah, membantu transportasi nutrisi, mengatur suhu tubuh, membantu pencernaan, mendukung fungsi ginjal dan metabolisme sel, mencegah konstipasi atau sembelit atau susah buang air besar, membantu performa olahraga, dan menggantikan minuman tinggi kalori. Hidrasi penting untuk kesehatan secara keseluruhan. Jadi, air putih, sup, dan minuman tanpa gula perlu menjadi bagian dari diet yang sehat. Hal yang harus dihindari. Teman-teman, selain melakukan hal yang benar, kalian juga perlu menghindari kesalahan umum. Yang pertama, jangan ngemil di antara waktu makan. Ngemil di antara sarapan, makan siang, dan makan malam akan menaikkan kadar glukosa dan menghambat termogenesis atau pembakaran lemak. Hindari kebiasaan makan sedikit-sedikit sepanjang hari. Cukup makan sarapan, makan siang, dan makan malam. Usahakan tidak makan di antara waktu makan tersebut. Yang kedua, hindari minuman dingin manis. Waspadai kalori dalam minuman dingin manis. Setiap kali kalian pergi ke Starbucks atau kafe lain dan memesan minuman dingin besar yang manis, kalian bisa mendapatkan hampir 200 kalori. Kalori sebanyak ini saja sudah cukup untuk merusak hasil usaha penurunan berat badan kalian. Biasakan memesan minuman panas. Susu boleh, tapi hindari gula atau batasi hanya 1 sendok teh. Cappuccino panas, latte, espresso, dan americano adalah pilihan yang baik, asal kalian minta semua pemanis atau sirup disajikan terpisah atau tidak digunakan. Teh panas dengan lemon dan air putih adalah pengganti yang sangat baik untuk minuman dingin manis. Kalau kalian ingin sesuatu yang dingin, pilih sparkling water atau air soda tanpa gula. Yang ketiga, hati-hati dengan es krim. Di Indonesia, es krim yang dijual di minimarket biasanya mengandung gula yang sangat tinggi. Kalau kalian suka es krim, itu tidak masalah. Tapi jangan rutin membeli di Alfamart atau Indomaret. Lebih baik beli gelato di mall. Gelato biasanya mengandung lebih sedikit gula. Tetap pilih kon kecil, tapi jangan makan setiap hari. Yang keempat, hati-hati dengan baked goods atau makanan yang dipanggang atau di oven di coffee shop. Hindari cookies, keripik, dan pastry manis. Banyak baked goods dan croissant di coffee shop mengandung terlalu banyak gula. Tanya ke staff apa saja bahan di dalamnya. Buat pilihan dengan sadar, jangan asal ambil. Yang kelima, hindari makan sebelum tidur. Kalau kalian merasa lapar sebelum tidur, coba minum air terlebih dahulu. Kalau kalian benar-benar harus makan sesuatu supaya bisa tidur, pilih 1 sendok makan yogurt plain tanpa gula atau 1 telur rebus. Jangan makan makanan manis sebelum tidur. Kisah teman saya.
Saya punya seorang teman perempuan berusia 27 tahun yang mengalami situasi mirip dengan saya. Dia punya hubungan jarak jauh dengan pria Turki yang berencana datang ke Bali dan mengajaknya bertemu di sana. Dia beruntung karena punya waktu lebih lama daripada saya. Pacarnya berencana datang 3 bulan kemudian. Dia ingin menurunkan berat badan sebelum kedatangan pacarnya dan meminta saran dari saya. Dia bilang, "Ika, saya tidak punya uang untuk gym dan suplemen mahal. Apa yang bisa saya lakukan untuk menurunkan berat badan?" Dia cerita bahwa di gedung tempat dia tinggal ada kolam renang, dan airnya biasanya cukup dingin. Saya memberikan rekomendasi seperti ini. Yang pertama, minum 1 cangkir kopi setelah bangun tidur, lalu pergi ke kolam renang, berenang selama setengah jam. Yang kedua, setelah itu mandi air dingin selama 10 menit atau lebih di rumah. Yang ketiga, larutkan 1 sendok makan ACV atau Apple Cider Vinegar dalam segelas air dan minum sebelum sarapan. Yang keempat, pergi ke kantor dengan berjalan kaki, bukan naik Gojek. Kantornya hanya sekitar 20 menit jalan kaki dari rumah. Dan yang kelima, untuk diet, kamu boleh makan makanan biasa yang kamu suka. Kamu tidak perlu mengurangi porsi secara drastis, tapi untuk bulan pertama, kamu harus menghilangkan semua makanan manis. Dan pastikan kamu makan sup dan salad beberapa kali seminggu. Lalu sertakan makanan fermentasi dalam menu, setidaknya sekali sehari, dan tambahkan sedikit cabai ke dalam sup atau makanan kamu. Ini opsional kalau kamu suka pedas. Dan yang keenam, lakukan push up sebelum makan malam. Hasilnya, setelah 3 bulan, dia berhasil menurunkan 4,7 kilo. Penurunan ini bukan angka yang dramatis, tapi ingat, dia masih bisa makan makanan yang biasa dia suka. Porsi makan tetap sama, dan hanya ada beberapa perubahan kecil yang konsisten. Dan yang paling penting, berat badan itu tidak kembali lagi. Saran penutup. Penting untuk kalian pahami, setiap metode yang saya jelaskan di atas hanya efektif jika dikombinasikan dengan metode lain. Kalau kalian hanya mengambil satu metode dan mengabaikan yang lain, hasilnya biasanya sedang dan tidak spektakuler. Yang memberikan efek besar adalah kombinasi harian dari semua metode tersebut. Jadi, pastikan kalian menggabungkan beberapa strategi sekaligus. Dan ingat juga, lemak perut bukan selalu penyebab utama perut buncit. Banyak orang punya perut besar karena konstipasi atau sembelit, atau susah buang air besar. Dalam kasus seperti ini, yang mereka butuhkan adalah laksatif, dan sebaiknya konsultasi terlebih dahulu dengan dokter. Terima kasih sudah menonton hari ini. Jangan lupa like, klik tombol lonceng, dan subscribe. Sampai ketemu di video yang berikutnya. See you, bye! Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman terdekat kalian. Terima kasih.